Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Pusat sumber belajar. Belajar adalah suatu proses yang kompleks dan terjadi pada setiap orang serta berlangsung seumur hidup. Konsep belajar adalah mengingat, memahami, menerapkan, melakukan, keterampilan, praktik, dan pengembangan diri. Pada hakikat, alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi manusia sepanjang masa dan sumber belajar itu sangat banyak jenisnya. Hakikat dari pusat sumber belajar adalah terpusat kepada peserta didik, dalam rangka mengembangkan kepribadiannya dan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu, misalnya interaksi belajar dalam kelompok kecil, belajar mandiri, belajar bebas, dan sebagainya. Seperti itulah dijelaskan oleh Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, halaman 207-209. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pusat berarti pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan. Sumber belajar diartikan orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa seseorang atau sesuatu yang dapat menjawab itu bisa dijadikan pumpunan atau pokok pangkal tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan. Menurut istilah Pusat Sumber Belajar (PSB), merupakan pemusatan secara terpadu berbagai sumber belajar yang meliputi orang, bahan, peralatan, fasilitas lingkungan, tujuan dan proses. Secara umum PSB berisi komponen-komponen perpustakaan, pelayanan audiovisual, peralatan dan produksi, tempat berlatih mengembangkan kegiatan program instruksional dan tempat mengembangkan alat-alat bantu dalam pengembangan sistem instruksional. PSB juga merupakan tempat bagi tenaga kependidikan untuk mengembangkan bahan-bahan pengajaran dengan bantuan multimedia pendidikan terpadu yang terdiri atas unsur-unsur perpustakaan, workshop, audiovisual dan laboratorium. Menurut Sukorini, pusat sumber belajar merupakan tempat di mana berbagai jenis sumber belajar dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Merrill dan Drop berpendapat bahwa pusat sumber belajar merupakan suatu aktivitas yang terorganisasi yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Seperti itulah dijelaskan oleh Mudofir, Prinsip-prinsip pengelolaan pusat sumber belajar, Bandung, Pustaka Karya, 1992, halaman 67. Lalu dijelaskan pula oleh Fred Percival dan Henry Ellington, Teknologi Pendidikan, Jakarta, Erlangga, 1988, bahwa pusat sumber belajar atau Learning Resources Center adalah segala sesuatu yang berbentuk sebuah ruangan sampai dengan suatu bangunan yang didesain secara teratur dan khusus dengan tujuan untuk menyimpan, merawat, mengembangkan koleksi sumber belajar baik yang berbentuk bahan cetak maupun bahan non-cetak dan pemanfaatannya untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Beragamnya jenis sumber belajar, menuntut adanya pengelolaan dan pengorganisasian terhadap sumber belajar tersebut. Hal ini bertujuan agar sumber belajar mudah untuk diakses dan juga dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dibentuklah PSB. Dan salah satu alasan yang mendorong timbulnya PSB adalah adanya pengembangan sistem instruksional yang akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus yang akan membantu para pendidik dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang paling efektif dan efisien bagi peserta didik. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat sumber belajar. Pembentukan pusat sumber belajar juga didasari oleh pentingnya sebuah lingkungan dalam mendukung proses belajar siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor pendukung siswa dalam belajar adalah kondisi lingkungan yang nyaman. Dengan adanya pusat sumber belajar, siswa bisa diorientasikan untuk melakukan proses belajar di tempat tersebut.
Dengan demikian, pusat sumber belajar yang sudah disetting sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan pada penggunanya, dapat membantu siswa dalam proses belajar. Pengembangan sistem pembelajaran menuntut peningkatan efektivitas kegiatan belajar mengajar dengan memberikan penekanan pada aktivitas siswa di mana kegiatan belajar di kelas dan pusat sumber belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, seperti itulah yang ada di dalam http://www.m-edukasi.web.it. Pengertian tanda hubung pusat tanda hubung sumber tanda hubung belajar.html, diunduh, tanggal 9 Mei tahun 2015. Dari uraian pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pusat sumber belajar adalah suatu unit dalam suatu lembaga yang berperan mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan, fungsi pengembangan media pembelajaran, fungsi penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain yang relevan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Ada beberapa contoh yang merupakan pusat sumber belajar, diantaranya yaitu perpustakaan, laboratorium, taman belajar dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ke fungsi pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar merupakan sistem pengelolaan yang terorganisasi untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sumber belajar dalam mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi dan komunikasi, wahana belajar, dan media untuk kinerja. Untuk menjadikan media pembelajaran menjadi sumber belajar, maka diperlukan pengembangan. Pengembangan PSB merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam pengembangan PSB pada setiap satuan pendidikan adalah mengacu pada 5 fungsi yang terdapat dalam suatu PSB, yaitu 1. Fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini menolong dinas atau bagian dan staf tenaga pendidik secara individual dalam membuat rancangan dan pemilihan yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar. Hal ini meliputi pengembangan kurikulum, konsultasi dalam bidang pengembangan sistem instruksional, penyusunan rencana pembelajaran, pengembangan instrumen tes hasil belajar, rancangan pengembangan media pembelajaran, seleksi peralatan dan bahan belajar, menghitung perkiraan biaya, perencanaan program, prosedur evaluasi, dan revisi program. 2. Fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pelaksanaan memprogram media dan pelayanan dengan yang dibutuhkan oleh staf pendidik dan peserta didik. Hal ini meliputi sistem media untuk kelompok besar, sistem media untuk kelas standar, fasilitas dan program belajar mandiri, pelayanan perpustakaan cetak, digital, audio-video, multimedia, dan bahan pembelajaran, konsultasi media pembelajaran, pelayanan pemeliharaan dan penyimpanan, layanan peminjaman, dan pelayanan pembelian bahan-bahan serta peralatan. 3. Fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan-bahan instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang diperdagangkan. Hal ini meliputi persiapan karya seni original untuk tujuan instruksional, produksi program audio, produksi program video, produksi multimedia, produksi media cetak, produksi media sederhana, pelayanan membuat copy fotografi, memprogram, mengedit, dan memperbanyak pita suara, memprogram, memelihara dan mengembangkan sistem. 4. Fungsi administrasi. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara atas mana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Hal ini berarti bahwa fungsi ini berhubungan dengan semua segi program yang akan dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai dalam cara-cara yang cocok. Hal ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: perencanaan pengadaan sumber belajar, inventarisasi peralatan dan program, mengembangkan spesifikasi pendidikan untuk fasilitas baru, mengembangkan sistem penyampaian, memelihara kelangsungan pelayanan produksi bahan pembelajaran, menyediakan pelayanan untuk memelihara bahan, peralatan, fasilitas, evaluasi dan monitoring, serta pelaporan. 5. Fungsi pelatihan. Fungsi ini berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) baik untuk pengelola PSB maupun masyarakat pengguna. Di antaranya meliputi pelatihan pengembangan kompetensi pembelajaran, pelatihan pengembangan media pembelajaran, pelatihan pengembangan SDM dalam bidang teknis produksi dan sebagainya.
Selanjutnya tujuan pusat sumber belajar. Tujuan PSB terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Tujuan umum. Pusat sumber belajar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dan proses pembelajaran melalui pengembangan sistem instruksional. Hal ini dilaksanakan dengan menyediakan berbagai macam pilihan untuk menyokong kegiatan kelas dan untuk mendorong penggunaan cara-cara belajar yang baru non-tradisional, yang paling sesuai untuk mencapai tujuan semua program pendidikan dan kewajiban-kewajiban yang telah direncanakan lainnya, seperti itulah dijelaskan oleh Opcit, Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya. 2. Tujuan khusus. A. Menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. B. Mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban institusional lainnya. C. Memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindak lanjut untuk pengembangan sistem pembelajaran dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran yang ada. D. Melaksanakan pelatihan untuk para tenaga pengajar mengenai pengembangan sistem pembelajaran dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. E. Memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan. F. Menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan penggunaan berbagai macam sumber dengan lebih efektif dan efisien. G. Menyediakan pelayanan produksi bahan ajar. H. Memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. I. Membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. J. Menyediakan pelayanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan. K. Membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media dan peralatannya. L. Menyediakan pelayanan evaluasi untuk membantu menentukan efektivitas berbagai macam pengajaran. Dari uraian tujuan di atas, maka jelaslah bahwa pusat sumber belajar mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dengan demikian, hendaklah selalu kita sadari bahwa PSB bukan semata-mata suatu tempat ataupun gudang penyimpanan berbagai macam peralatan dan bahan pengajaran. Adapun pengembangan pusat sumber belajar. Menurut Mayer, pengembangan pusat sumber belajar berdasarkan pada 4 hal, yaitu 1. Berorientasi pada peserta didik yang belajar atau yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. 2. Desentralisasi, yaitu penempatan bahan-bahan yang berbentuk media perangkat lunak dan keras tersebut disebarkan di mana saja sepanjang proses belajar dapat dilayani, seperti pusat-pusat belajar, di dalam kelas, atau digunakan perorangan di dalam rumah. 3. Barang-barang belajar yang diproduksi dan dipelihara secara lokal. 4. Program media dikembangkan secara terintegrasi dalam proses instruksional. Sedangkan prinsip pengembangannya, yaitu dapat mencapai tujuan pembelajaran, sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar. Daftar Pustaka. 1. Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. 2. Fred Percival dan Henry Ellington, Teknologi Pendidikan, Jakarta, Erlangga, 1988. 3. http://www.m-edukasi.web.it. Pengertian _sumber_belajar.html, diunduh, tanggal 9 Mei tahun 2015. 4. Mudofir, Prinsip-prinsip pengelolaan pusat sumber belajar, Bandung, Pustaka Karya, 1992. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.